Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM J1A118041 dari Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Haluoleo Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum gizi, yaitu pengukuran antropometri dan pengukuran survei konsumsi makanan menggunakan Food Recall 24 jam dan Semi Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri adalah pengukuran yang dilakukan untuk menilai status gizi seseorang dengan menggunakan 4 variabel, yaitu umur, berat badan, dan tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar lengan atas atau lila untuk wanita hamil atau yang sedang dalam program kehamilan. Untuk variabel umur, kita bisa mendapatkan datanya dengan mewawancarai responden. Untuk variabel berat badan, kita bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan alat timbangan digital, di mana cara pengukurannya yaitu yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Kedua, timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang telah diketahui beratnya dengan pasti. Ketiga, setiap kali menimbang dipastikan apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, maka timbangan harus di-setel atau disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, orang yang akan ditimbang diminta untuk melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran antropometri. Kemudian yang kelima, orang yang akan ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Kemudian yang terakhir, pengukur berdiri tepat di depan orang yang akan ditimbang. Pengukuran dicatat sampai pada titik 500 mg terdekat. Kemudian selanjutnya, untuk pengukuran tinggi badan atau panjang badan, kita dapat menggunakan microtoys, di mana cara pengukurannya yaitu yang pertama, cari tempat dengan alas dan dinding yang tegak lurus. Yang kedua, gantungkan microtoys secara tegak lurus pada dinding terlebih dahulu dengan menariknya sampai angka 0. Kemudian yang ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Kemudian yang keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak, mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, dan punggung dan pantat menempel di dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Kemudian yang kelima, microtoys ditarik dari bawah sampai ke puncak kepala. Kemudian pembacaannya sampai milimeter terdekat, dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk microtoys. Namun karena saya di sini tidak memiliki timbangan dan microtoys, maka saya mendapatkan data berat badan dan tinggi badan dengan mewawancarai responden mengenai pengukuran terakhir yang pernah dilakukan di fasilitas kesehatan. Lalu selanjutnya, untuk pengukuran lingkar lengan atas atau lila bisa kita dapatkan dengan menggunakan pita lila atau meteran, di mana cara pengukurannya yaitu yang pertama, pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Kedua, orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Ketiga, pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk beraktivitas. Kemudian yang keempat, orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan bagian tubuh. Kemudian yang kelima, cari tonjolan tulang pada bahu dan siku. Kemudian ukur jarak ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali lila atau meteran. Kemudian yang keenam, lipat tali lila menjadi 2 bagian, kemudian beri tanda pada pertengahan kedua tonjolan tersebut. Selanjutnya, lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda yang telah kita beri tadi. Dan yang terakhir, baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Setelah melakukan pengukuran terhadap responden, maka saya mendapatkan hasil seperti berikut. Setelah itu, kita analisis dengan memasukkan ke dalam rumus penentuan indeks massa tubuh.
seperti berikut dan akan didapatkan hasil. Kemudian kita beralih pada materi kedua, yaitu survei konsumsi makanan menggunakan metode Food Recall 24 jam dan Semi Food Frequency Questionnaire atau Semi FFQ. Yang pertama, survei konsumsi makanan menggunakan Food Recall 24 jam, di mana tata caranya yaitu yang pertama, wawancara menanyakan dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam ukuran rumah tangga selama kurun waktu kurang lebih 24 jam. Dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu seperti waktu baru bangun, waktu setelah sembahyang, setelah tidur siang, ataupun hal lainnya. Kemudian yang kedua, dalam menaksir atau memperkirakan ke dalam ukuran berat atau gram, wawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga yaitu piring, sendok, gelas, dan lain-lain, atau ukuran lain yang biasa digunakan untuk sehari-hari. Yang ketiga, pengukuran dilakukan selama 2 hari berturut-turut. Kemudian yang keempat, lakukan analisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Kemudian yang keempat, lakukan analisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Lalu yang terakhir, bandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan DKGA atau angka kecukupan gizi. Berikut adalah contoh kuesioner untuk Food Recall 24 jam. Kemudian yang kedua yaitu survei konsumsi makanan menggunakan Semi Food Frequency Questionnaire atau Semi FFQ, yang mana hampir sama dengan Food Recall 24 jam, hanya lebih mendetail lagi. Pertama, tata caranya itu wawancarai responden mengenai frekuensi mengkonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah itu harian, mingguan, maupun bulanan. Setelah itu, wawancarai responden mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya. Untuk memudahkan subjek menjawab, wawancara menggunakan alat bantu foto ukuran bahan makanan. Setelah itu, mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi responden ke dalam ukuran berat. Nah, di sini karena di sini misalnya saya mewawancarai responden dan ia menjawab ia makan nasi putih 1 porsi besar, maka saya konversi menjadi 300 gram. Setelah itu, setelah mengkonversi semua daftar makanan untuk per hari, kemudian kita hitung semua daftar makanan yang dikonsumsi subjek sesuai dengan yang terisi dalam form. Setelah semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi dalam gram per hari, maka semua berat item ini dijumlahkan sehingga diperoleh total asupan zat gizi dari responden. Seperti ini. Kemudian setelah semuanya terisi, maka kita harus cek kembali dengan teliti untuk memastikan semua bahan item makanan telah dihitung dan hasil penjumlahan berat atau gram bahan makanan tidak terjadi kesalahan. Berikut total perhitungan Semi FFQ dari responden yang telah saya wawancarai.